Masih terus dari GSG baru lantai 2 dari Tanjung Inim. Tanjung Inim kota tujuan wisata. Para kanca semuanya hingga ke pukul 16, sejam lagi kurang lebih. Dan ingatkan nanti sekitar jam 15 lewat 20-an ada kumandang azan. Kita akan break sebentar di situ, namun nanti lanjut lagi setelah kumandang azan. Masih dengan saya di Janggi dan juga dengan Galuh dari Rumah Kopi bersama ada Danti dan juga ada Tri dan juga ada Uti, ada Fedia dan juga ada Mas Reddy Smash. Para kanci semuanya, kita siaran 24 jam streamingnya di www.tanjunginimradio.id. Kemudian kita di setiap acara kita insya Allah nanti selalu live di Facebook, IG ataupun di YouTube. Kita akan pilih berganti-gantian mana yang cocok. Cocok meong. Cocok meong. Gitu. Oke, para kanci semuanya, kita lanjut lagi bersama dengan Galuh dari Rumah Kopi Muara Inim. Mas, boleh tahu Mas lokasinya, Mas? Kita lokasi di jalan. Patokannya sebelum Rumah Sakit Umum. Rumah Sakit Umum Muara Inim. Oke. Iya. Kalau kita dari Jembatan Kuning berarti saya dari Tanjung Inim nih. Tanjung Inim pos polisi sebelah kanan. Pos polisi masuk sebelah kiri kan? Kiri. Oke, terus kemudian lurus ke arah rumah sakit. Nah, sebelum rumah sakit itu. Berarti Rumah Kopi yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Yang terang benderang itu ya? Yang ada pondok-pondoknya, saung? Bukan. Maju lagi ya? Enggak ada saungnya, maju lagi dari situ. Tapi pokoknya sebelah kanan aja? Sebelah kanan. Jadi kayak kayak nggak kelihatan banget tempatnya, cuman kayak kalau udah masuk tuh udah kelihatan. Baru kelihatan. Oke. Jadi masih kelihatannya rumah banget gitu. Oke, jadi tetap tidak merubah rumah aslinya. Rumah jadi aslinya. Hanya menambah settingan apa tuh? Yang nyeting siapa tuh, Mas? Bareng-bareng sih. Bareng-bareng semuanya kita ikut memberikan idenya segala macam. Masing-masing. Itu grand openingnya kapan? Setahun yang lalu tanggal berapa, Mas? Setahun yang lalu itu September. Oh, September. September tanggal 2 tanggal berapa ya lupa juga. Pokoknya minggu pertama lah ya. Minggu pertama. Berarti nanti September bulan sebulan lagi dong ya? Satu tahun. Oke, ditunggu undangannya, Mas. Pasti dong. Pasti. Kita nanti live kan nanti. Untuk acara musiknya ada? Jadi kita ada konten-konten yang kita bikin itu setiap malam Kamis itu ada Tanyo Bae. Sesi Tanyo Bae. Jadi setiap customer di Rumah Kopi itu bisa bertanya ke narasumbernya tentang kegelisahan mereka. Oke. Jadi kayak apapun gitu. Narasumbernya siapa? Narasumbernya di sana itu ada Fai sama Cangkir Antik namanya. Cangkir Antik si stand up comedy kita. Oke, siap. Jadi itu artis mahal itu. Waduh, hebat Rumah Kopi bisa hire dia tuh. Oke. Jadi itu setiap malam Kamis. Setiap malam Kamis. Ada beliau berdua. Ada di berdua. Siapapun itu Dia di ini dibentuk di panggung atau apa? Ada stage-nya kita. Stage-nya jadi kayak konsepnya kayak podcast itu, tapi ini yang bertanya itu customer di sana gitu. Nah, Mas Sar, untuk bertanya itu apakah harus beli dulu segelas, boleh bertanya, atau misalnya saya datang nih, saya mau nanya, boleh nggak? Iya, boleh aja, tapi kan kalau nggak malu, Mas. Nggak malu gitu. Nggak masalah sih, asal tebel aja gitu. Oke, pertanyaannya? Apa jadi kayak seputaran apapun gitu, kayak bahas mantan lah apapun. Bahas mereka sendiri kayak Kak, aku kangen sama mantan gitu kayak gitu deh. Jam berapa ke itu mulainya dari jam 8 sampai selesai sih. Sampai bosan lah. Sampai bosan lah. Bukan Mas, sampai hostnya pingsan. Sampai hostnya nggak tahu lagi apa sih. Oke. Berarti bisa dong kita live kan nanti. Bisa banget sih. Bisa banget di situ. Malam Kamis ya? Malam Kamis. Malam Kamis untuk kamu yang manis. Untuk kamu yang manis. Cocok. Oke, itu ide awal gimana Mas bisa bikin itu acara apa tuh yang Tanya Bae? Jadi kan kalau misalkan di dunia virtualnya kan banyak di Instagram itu kan
ada konten yang bisa ditanya-tanya gitu kan, kayak anonim atau ini segala macam gitu kan. Nah kita bawa ke real life, bisa tanya langsung gitu. Nah itu Mas sekitar Muara ini nasional atau internasional boleh? Boleh dari mana pun juga boleh sebenarnya. Oh itu live ya? Live juga kita realnya bisa. Jadi penanya pun yang bisa dari live juga bisa. Dari live juga bisa nanya. Nggak harus yang hadir. Nggak harus yang hadir di situ. Siap. Ya. Nah selain itu apa lagi nih konten yang ada disiapkan di situ Mas? Sebenarnya banyak banget Om. Jadi kayak kan Galuh juga kan di otomotif gitu, kayak sering bikin kopdar di situ. Kopdar motor-motor. Jadi kayak banyak banget kegiatan, kayak kemarin kan kayak ada skate day gitu, kayak skate anak-anak sketsa gambar gitu segala macam, kompetisi game ya. Ada juga lebih ke sana sih. Pemain voli pernah datang situ belum? Khusus voli belum ada sih guys. Nanti kita coba bikin. Banyak ya. Malam Sabtu malam Minggunya? Malam Sabtu malam Minggunya kita live musik. Musiknya dari kawan-kawan kita dari mana tuh? Kawan-kawan dari Muara Enim Tanjung. Dari siapapun yang mau ngisi silahkan. Genre musiknya? Apapun. Boleh. Apapun. Tapi enggak. Siko bagi duo. Jadi kayak jenis musik apapun asal santuy. Oke, benar santuy. Nah Mas, menurut Mas Galuh setahun hampir mengelola Rumah Kopi ini, gimana animo masyarakat? Kalau animo masyarakatnya benar-benar kayak mereka punya wadah buat tempat mereka nuangin pikiran mereka di sana gitu, dan banyak ide-ide dari mereka yang keluar dari situ kan. Benar-benar kita konsep Rumah Kopi itu ya benar-benar buat mereka kumpul dan banyak banget. Iya pokoknya nampung semuanya ide, semuanya. Menu berapa lama atau berapa bulan sekali update? Misalnya menu ini kayaknya dalam bulan ini kurang meminat, di off dulu nanti bikin menu baru. Ada sistem kayak gitu Mas pengelolaannya? Kalau buat menu sih kita tetap bisa tadi kan, kita nggak mau ngilangin si kopi kan, sebagai andalannya gitu kan. Kalau buat makanannya kan cuman pendamping dari si kopi. Jadi kita kayak kalau buat menu ya 2 bulan itu kita udah ada yang baru gitu ganti gitu segala macam, tapi tetap ya nggak kehilangan si kopinya ini. Kopi tetap menjadi menu andalannya. Kalau tadi siapa barista kita? Majid. Oke, nanti saya mau tanya Majid itu ngapain aja sih? Iya, benar sih. Penasaran saya sama Majid. Oke, para kancil semuanya, kita akan segera kembali lagi setelah 2 lagu yang berikut ini, masih bersama saya di Janggi dan juga Galuh dari Rumah Kopi. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Masih dari GSG baru lantai 2 Tanjung Enim, komplek perkantoran Bukit Asam. Masih dari Tanjung Enim, kota tujuan wisata para kanca semuanya. Tinggal sekian belas menit lagi hingga ke pukul 16. Saya bersama dengan narasumber kita, dengan Mas Galuh dari Rumah Kopi. Mas, Rumah Kopi apa Rumah Kopi? Apa kafe? Rumah Kopi. Kopi. Iya. Kopi. COFFE. COFFE. IG Instagramnya Mas?
Rumah kopi. Rumah kopi ya, Rumah sama kopi, ya. iya, Oke, sama. sip. Nah, para kanca silakan di follow Instagramnya. Selain Instagram main apa lagi mas? Main Friendster nggak? Enggak sih. Mas, dulu. Apa? Instagram ya? Instagram ya? Masih di Instagram. Oke. Mas, sorry, yang tadi acara bertanya baik, itu live juga Instagramnya ya? Itu live juga di Live, Instagram. ya? Oke, jadi setiap Kamis, Rabu malam apa Kamis malam? Malam Kamis. Rabu malam, Rabu malam. jam 8 sampai Jam dengan 8. selesai ada Sampai. acara bertanya baik Instagramnya Rumah Kopi. Rumah kopi. Insya Allah minggu depan Tanjung Inim Radio on the spot. Oke, Mas, harapan ke depan Mas. Ini ngobrolnya agak serius. Dengan kita Muara Enim, dengan segala macam bentuk potensi yang dimiliki Muara Enim, apa nih harapan terhadap dari Muara Enim? 22 kecamatan ini Mas. Sebagai Mas Galuh sebagai anak muda. Kalau dari harapannya Galuh, ini harapan personal ya. Personal, oke. Apa? Jangan mengatasnamakan Ikatan Mantar Kebun Boy. Iya benar. Harapannya sih jauh lebih aware lagi buat lingkungan sekitarnya sih, kayak udah banyak banget kan kemarin kayak banjir atau ini segala macam Kebakaran. gitu. Iya, kebakaran. Lebih peduli lagi sama lingkungan sekitarnya sih. Oke. Itu wajib karena emang buat kelangsungan hidup Kedepan. Kelangsungan hidup para jomblo. para cuma. Iya. Macet Iya ini. Nah, Mas, oke. Tadi sebelum cerita tentang sampah tadi, Mas. Nah, Menurut Mas Galuh, sampah tuh apa sih sebaiknya yang harus kita lakukan terhadap sampah ini? Kita bersahabat dengan sampah, menertibkan sampah, menertibkan para para manusianya, kita peduli lingkungan segala macam. Gerakan ini gimana Mas menurut Mas Galuh nih? Supaya semuanya nyambung nih. lebih dari diri sendiri dulu sih. Oke. Terus sama edukasinya buat lingkungan. Jadi diri kita sendiri, next lingkungan. Itu kita juga dong ya. Iya. Kita dong tetap Iya. mengedukasi itu ya. Dari hal dari lingkungan terkecil, Kecil. Rumah, Iya. kantor, Baru ke luar. Jadi kayak kita peduli sama lingkungan harus dari diri sendiri dulu sih Om. Oke. Biar orang kayak ke-trigger buat ngikutin gitu. Oke. Kayak dia bakalan ngerasa risih ketika ada yang buang sampah di depan mata dia. Dan dari situ dia bakalan tergerak sih. Oke, sip. Ini Oke. ada cerita lucu Mas. Waktu itu ada sahabat saya, dia keluar negeri. Dia cerita Mas pas pulang ke Indonesia, Iya. dia hanya bicara kayak gini, gila tuh negara katanya. Orang tertib, ngantri taksi aja angkutan umum tertib katanya. Terus akhirnya gimana? Saya ikutan dong, saya malu sebagai wakil Indonesia. Coba. Pas balik ke Indonesia, ikut lagi. Jadi ternyata memang benar. Lingkungan sekitar lah yang pada akhirnya akan membentuk kita. Ya. Oke. Mas, dengan sungai, apa yang bisa dimanfaatkan dari sungai Mas? Menurut pandangan Mas Galuh, sungai ini? Sungai banyak banget karena sungai itu emang sumber kehidupan. Dari zaman dulu juga kan emang kenapa banyak perumahan di sekitar sungai, karena emang sumber daya mereka itu kan dari sungai gitu. Air gitu, makanan segala macem gitu kan semuanya dari sungai gitu. Sekarang sungainya aja udah kayak gini gitu, apa yang buat kedepannya itu bakalan sekarang lihat aja air udah sekeruh itu, lu mau bikin sumur atau ini segala macam itu bakal udah nyatu jadi di rembesannya Mas. Rembesannya segala macam gitu maksudnya. Iya, ini kawasan industri dan ini segala macam gitu, tapi ya apa seenggaknya kita aware lah sama sekitar gitu. Oke, siap. Apa yang akan Mas lakukan nih? Cerita kosong. Tadi kan Mas cerita Bali. Mas Galuh bukan orang Bali aja ikut ngebersihin pantai Bali. Iya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, apa langkah Mas di Muara Enim? Iya, mau ngebersihin nggak Muara Enim? Itu udah pasti sih Om kalau jadi bukan tugas KPK aja ya? Bukan. Nggak bisa. Ini ngomongin apa sih? Oke, menurut Mas Galuh gimana tuh? Iya. Ya itu sih bakalan tergerak dengan sendirinya sih Om.
dari diri sendiri itu bakalan tergerak dengan sendirinya dan orang-orang bakalan ke-trigger buat ngelakuin hal itu juga. Okay. Sempat ribut juga sama orang gara-gara sampah. Okay. Sudah pasti sih. Bener, karena salah satu kota yang orang tuh kalau masuk satu kota, satu daerah dilihat dulu pasti kebersihannya. Iya. Sama kayak kita masuk satu resto, kafe, itu yang dilihat Mas, maaf nih Mas, kamar mandinya dulu, toiletnya dulu. Toilet. Ya kan? Iya, toilet. Itu Bersih paling gak penting. Nih? Airnya butek nggak nih? Butek nggak, iya. Di airnya di baknya uget-uget lagi. Geli-geli dia orang. Iya. Nah itu dalam Tanjung Inim kota tujuan wisata, bagaimana tanggapan Mas? Tanjung Inim tujuan wisata sih masih agak bertanya-tanya. Oke, ini pertanyaan what's question? Apa tuh? What question? Agak bertanya-tanya sih, maksudnya buat Tanjung Inim tujuan kota wisata itu apa sih gitu? Oke. Apa yang mau dituju gitu? Oke. Wisatanya apa gitu? Wisata hati. Apa gitu ya maksudnya? Ya sekarang kalau misalkan ada gerakan pariwisata, wisata gitu kan, harusnya kan itu tadi yang gue bilang harusnya aware dengan lingkungannya. Okay. Harus aware dengan apa yang objek itu tadi bilang di sungainya gitu. Sungai itu ada kayak udah berani bilang ini kota wisata tapi sungainya masih kayak gitu, sayang banget gitu. Nanti kita bersihin Mas. Tenang. Nanti kita yang bakal bersih. Harus bersih pokoknya. Pada kesempatan yang baik ini para kance, sahabat kita ini Mas Galuh mencoba mengajak para kance semuanya yang kepengen bergabung ya Mas ya. Iya. Jadi pada kesempatan yang bagus ini kita publish mulai hari ini Mas Galuh ngajak teman-teman para kance semuanya untuk bergabung dengan Mas Galuh untuk ikutan satu kegiatan bersih sungai. Nah, kapan waktunya nanti coba langsung ke Instagramnya Mas Galuh, tadi judulnya Galuh Gagaluh, silakan di Instagram beliau, coba berkomunikasi dengan beliau. Insya Allah pengalaman beliau ketika di Bali ya Mas ya, bersihin pantai segala macam bisa kita adopsi, kita bersihin sungai dulu deh. Gitu. Oke. Nah silakan mulai hari ini karena gelombang kecil ini akan ikut menjadi gelombang besar dan menjadi apa Mas itu gerakan moral. Luis keren. Oke para kanca semuanya di 5 menit terakhir nih Mas Galuh nih. Iya. Closing statementnya silakan Mas. Simple. Apa tuh Mas? Tetap peduli. Dengan apapun. Mantan? Tetap pantau mantan. Luas kan. Ya, itu intinya tetap peduli. Oke, siap. Peduli lingkungan ya Mas ya. Ya, peduli lingkungan, keluarga semua segala macam. Oke, sip. Oke para kanca semuanya, saya Rijanggi dan juga dengan Galuh dari Rumah Kopi dan juga insya Allah nanti ada gerakan moral bersih sungai yang akan digelontorkan oleh Mas Galuh. Mohon pamit mundur. Ada Danti, ada Tria, ada Fedia, ada Uti dan juga ada Mas Redi. Kami bersama tim produksi, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, lagunya kurang asik.